Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bagaimana, tentang malam Lailatul Qadar ini pembahasannya? nah, malam ini kita bicara sama Ustadz Subki Ustaz Subki di Sleman, Saiman. Coba kita membahas tentang malam ini membahas tentang Lailatul Qadar. malam Lailatul Qadar. Apakah benar di malam ganjil Ya, atau benar di malam genap ya. atau di malam ke berapa sih yang Nah, sebenarnya? oh begitu. Nah, terus kira-kira apa yang harus dilakukan pada malam tiap malamnya? Ya, ya, Apa ya. yang harus dibaca, apa yang Ah, harus dizikirkan? oh gitu. Nah, Ah, itu semoga bermanfaat untuk semua. semuanya. Oke, Oke, sekarang kita shoot ke Ustadz Ustadz. kita. Oke, bagaimana menurut Ustadz? Malam Qadar. Nah, Malam malam Qadar. Qadar artinya berada pada malam hari. Oke. Kemudian adanya di bulan Ramadan sesuai dengan Al-Quran. Hmm, Karena bulan Ramadan malam Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. malam turunnya Syahrul Al-Quran. Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda. Oke. Nah, kemudian khusus malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada Malam 1000 Inna bulan. anzalahu Fi Lailatul Qadar. wa ma adraka ma Main Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min Alfi syahrin tanazzalul malaika. malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min Min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. matla'il fajar. Mm-mm. Inna anzalna, sungguh kami turunkan Mm-mm. bunyi itu Al-Qur'an di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Mm-mm. Oleh karena itu malam Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, Mm-mm. tidak ada di bulan lain, dan malam dan adanya pada malam hari. Dari mulai kapan? Dari mulai malam sampai fajar. Mm-mm. Kemudian tanggal berapa? Malam Nah, ini tanggal persoalan berapa tanggal Ustaz ya. Qadar itu Mm-mm. ada. Nah, itu sesuatu yang misterius Mm-mm. yang tidak bisa kita prediksi. Mm-mm. Karena itu urusan Allah. Mm-mm. Nah, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan. Mm-mm. Sifatnya rahasia ya. Ya, karena rahasia. Kenapa dirahasiakan oleh Allah tanggal malamnya? Mm-mm. Malam tanggal berapa? Nah, tujuannya untuk memotivasi supaya orang-orang muslim mukmin yang sedang berpuasa yang sedang pagi beribadah. hari sampai siang diberikan hadiah. Oh gitu. Diberikan hadiah berupa Lailatul Qadar. Gitu. Oleh karena itu hadiah itu tidak sembarang diberikan kecuali Orang-orang yang pilih beribadah yang terpilih Ustaz ya. puasa di pagi hari sampai maghrib dan malamnya dia beribadah. Karena malam Qadar itu ada di malam hari sampai fajar. Nah, ulama ada yang mengatakan bukan hanya di malam ganjil aja, bukan hanya di atas, bisa jadi mendapatkan malam Qadar itu pada tanggal 1 Ramadan malamnya, bisa jadi tanggal berapa dan sebagainya. Itu pengalaman pribadi yang bisa karena itu anugerah Allah, rahasia Allah. Nah, ulama berpendapat ya, karena ulama setiap beribadah dia selalu beristihad. Ada yang mengatakan berdasarkan surah Al-Qadar bahwa malam Qadar itu jatuh pada tanggal malam 27. Karena di dalam surah Al-Qadar itu kata-kata Lailatul Qadar itu diulang 3 kali. Satu kalimat itu ada 9 huruf.
Kalau 3 kalimat diulang berarti 27. 27. Maka malam qadar itu adalah pada malam 27. Diperkirakan malam 27. Itu menurut ijtihad salah satu kita bisa baca di kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin nih Ustaz ya. Nah, kemudian ulama itu berpendapat seperti itu. Mungkin ya rujukannya kepada bahwa Rasulullah 10 terakhir malam Ramadan itu lebih giat beribadah. Sehingga oleh karena itu bisa jadi 10 terakhir itu yang akan turun malam qadar. Tapi tidak harus ganjil atau Tidak harus genap. ganjil atau genap. Tidak harus ganjil atau genap ya Ustaz ya. Iya. Dan tidak harus itu jatuhnya ke ulama. Iya. Orang awam juga bisa Bisa. Yang penting dalam keadaan ibadah. Yang khusyuk. Jadi tidak harus itu ulama atau Iya. ustadz atau apa. Tidak, orang awam pun, orang yang normal pun yang ini bisa dapat. Kalau dalam keadaan Dalam ibadah, ibadah. bukan dalam keadaan main gaple. Mungkin antik kali ya Ustaz ya. Kalau saya main gaple dapat malam Lailatul Qadar. Bukan, itu malam keder. Malam keder, bener. Malam keder. Jadi orang awam pun bisa nih. Bisa. Tidak harus ulama, tidak harus ustadz ya. Jadi ya, jadi semangat deh nih kita yang orang-orang biasa nih. Insya Allah, Nggak perlu ragu. Jangan pakai ragu Nggak deh. pakai ragu deh. Jangan Pokoknya pesimis ibadah deh. Kita harus optimis deh. Optimis deh. Semangat, semangat ibadah baik kita. ya. Gitu. Oke deh Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Sekarang kita beralih ke apa nih Ustaz? Tentang hal-hal yang lainnya apa yang kira-kira yang bagus untuk di bulan Ramadan ini Ustaz? Yaitu mengenai bagaimana dalam mengejar malam qadar. Oh begitu Ustaz. Bacaan-bacaan. Mengejar. Bacaan-bacaan yang kira-kira Amalan-amalan ibadahnya gitu ya maksudnya. yang perlu dibaca pada saat tiap malam Ramadan tuh apa sih? Oh gitu. Kan ada orang yang bisa belum tentu bisa baca Quran. Apakah dengan berzikir aja sudah bisa dapat atau tidak? Oh begitu. Baca surat-surat pendek apakah bisa dapat? Cuman Ustadz yang bisa kasih penjelasan ya. Oke Ustadz. Nah, begini. Malam qadar itu diibaratkan kalau berupa benda, itu benda yang sangat mahal harganya. Berupa intan permata yang tidak bernilai deh. ternilai harganya. Gitu. Triliunan. Nah, adanya itu di suatu tempat yang banyak binatang buasnya seperti di dalam hutan. Sehingga Berisiko deh ya. Iya, kalau orang ingin mendapatkan intan yang luar biasa itu, dia harus masuk ke dalam hutan dan harus berani menghadapi rintangan-rintangan. Salah satunya yaitu melawan hawa nafsu. Maka itu malam qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kita dilatih untuk melawan hawa nafsu. Salah satunya kalau sedang berpuasa itu kan tidak boleh bicara yang tidak baik, yang tahan tidak emosi, selalu menahan sabar, mengendalikan nafsu. Nah, itu salah satu rintangan untuk mendapatkan Malam Lailatul Qadar. Kemudian Jadi siang hari pun itu terpengaruh tuh. terpengaruh. Jadi bukan malam aja, bukan pada saat baca Quran aja, bukan pada saat berzikir aja, tapi siangnya pun dinilai itu. Dinilai. Siangnya ibadah puasanya dinilai Selama juga bulan tuh. Ramadan berarti ya. Nah, jadi dari pada saat awal puasanya itu dinilai tuh siangnya beribadah atau tidak, Iya. ngapain aja. Kalau ke mall namanya keder ya.
Jadi kalau jalan-jalan ke mall, nongkrong di kafe, udah dapetnya keder. Itu salah satunya. Yang kedua, ketika berada di dalam hutan itu, kita harus waspada. Jangan sampai diterkam oleh binatang-binatang buas. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berlindung kepada Allah supaya dilindungi. Nah, salah satunya apa? Ya, dengan cara banyak ibadah. Ibadah yang paling baik yaitu baca Al-Quran. Betul. Apakah harus khatam? Ya. Itu sebenarnya tidak seperti itu juga. Gitu. Kalau orang yang memang biasa baca Al-Quran itu apa? Bisa menghatamkan. Tapi kalau orang yang belum lancar, baca surah-surah pendek, diulang-ulang. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita mengambil tabaruk daripada turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oh begitu. Istilah KT itu namanya napaktilah. Oh iya napaktilah sebentar. Nah kira-kira kalau surat pendek nih Ustaz, surat apa itu Ustaz yang selayaknya yang dibaca gitu, yang dirutinkan gitu? Ya itu yang disenangi aja, yang disenangi. Boleh baca qul huwallahu ahad berkali-kali. Pokoknya yang disenangi dia dan yang mudah diucapkan, yang gampang dia itu apa? Yang fasih diucapkan. Yang fasih ya. Ulang-ulang nggak apa-apa. Ayat kursi boleh. Pokoknya yang penting baca Al-Quran. Bukan harus menghatamkan. Kalau yang harus menghatamkan itu orang-orang yang udah pintar baca Qurannya, udah lancar. Nah kalau banyaknya itu kan kadang-kadang ada beberapa ulama atau ustadz harus dijumlah sekian. Nah itu berapa sih sebaiknya yang dibaca terus berapa kali sih? Sebenarnya itu kembali kepada kemampuan seorang. Gitu. Nggak perlu harus dibatasi sekian. Pokoknya semampunya. Gitu. Karena Al-Quran itu dibaca kalau bagi orang-orang yang udah memahami. Dia bukan hanya sekedar baca aja, tapi juga merenungi isi Al-Quran. Merenungi isi Al-Quran, kemudian setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi juga sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Nah, orang nih salah paham banyak nih Ustaz. Yang Ustadz bilang itu malam Lailatul Qadar hanya dinilai pada saat malam hari. Sedangkan Ustadz bilang kan dari siang hari itu sudah harus buat ibadah, amalan-amalan, berbuat baik. Dan orang hanya mengira bahwa baca Quran di malam hari, padahal di siang hari kan harus diisi juga. Dan itu yang kelihatannya orang kurang memahami tuh. Hanya malam harinya aja, padahal siang harinya tidak diisi, dia hanya tidur. Malamnya baru. Kalau puasanya tidur melulu, namanya itu mazhab Mbah Suri. Mazhab Mbah Suri. Tidur lagi. Oh gitu. Bangun tidur lagi. Puasa mazhab Mbah Suri. Mazhab Mbah Surip. Gitu. Oke. Terus Sot? Ya kan Lailatul Qadar itu kalau diibaratkan suatu benda yang sangat berharga yang adanya di hutan, untuk masuk ke hutan kan kita harus mempersiapkan diri. Betul. Gitu. Kapan mulai mempersiapkan diri? Mulai masuk bulan Ramadan. Iya. Mulai kita puasa itu udah mempersiapkan diri.
artinya siap-siap. Hmm. Sampai juga orang perang, Iya, masa tahu-tahu perang? iya, iya. Kan dilatih dulu. Iya, Gitu. iya. Dilatih ketangkasan. Kalau ada ini gimana? Ya, Hmm. itu juga. Mudah-mudahan dia siang Mendapatkan hari. Lailatul Qadar harus membesarkan diri dari mulai puasa. Gitu. Betul. Bukan malam hari aja. Dimulai Hmm. puasa itu ya pastikan ucapannya harus dijaga. Jawarihnya deh. Jawari, apa tuh? Jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuh. Yang indra yang 5 itu wajib dijaga. Hmm. Gitu. Kenapa? Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu tong kosong, nyaring bunyinya. Oh, benar. Hmm. Kayaknya kam min shaimin laisa lahul jaza illa ju' wal athar. Hmm. Berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya nggak ada. Gitu. Pahalanya tidak ada. Gitu. Padahal pahala puasa itu yang yang memberikan langsung Allah. Iya, iya. Gitu. Semua amal-amal itu kembali kepada manusia, kecuali puasa. Kata dalam hadis qudsi, kullu amalin libni adam illa siyam atau illa sauma. Semua amal-amal kembali kepada manusia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milik saya. Wa ana ajzibi, dan saya yang pantas membalasnya. Artinya langsung Allah yang membalas. Kalau amal-amal yang lain kan ada kadar-kadar. Kadar-kadarnya, ya, Orang ya, yang ya. berbuat satu kebaikan dapat 10. Ya, Kalau ya. puasa nggak ada. Itu urusan Allah. Allah yang langsung memberikan. Iya, iya, iya. Memberikan ganjarannya ya. Makanya disitulah kalau orang ingin mendapatkan Malam qadar, harus mempersiapkan dari mulai puasa. dari startnya puasa. Puasa. Terus Bukan sekedar rame-rame pengajian di mana, malam ganjil, ngejar sana, ngejar sini, bukan itu ya. Bukan ke situ ke arahnya. Jadi malam ini ganjil, ada di tempat A, datang di tempat B. Tidak begitu. benar. Ya. Ya kalau yang datang seperti itu kita tidak bisa menyalahkan juga. Ya. Nah, kenapa? Mungkin mereka hanya mendapatkan keberkahan dari Malam Mencari keberkahan dari Ustaz ya. ulama-ulama yang melakukan sholat namanya khatam Quran dalam Khatam dari keberkahan itu bisa mendapatkan qadar. Insya Allah ya Ustaz ya. Gitu. Karena itu memang perjalanan ulama-ulama salaf. Gitu. Khatam Quran beramai-ramai gitu. Itu memang ada ajaran. Ada. Kita mau khatam nih, kita panggil orang-orang baca. Kenapa? Karena ketika menghatamkan Al-Quran, di situ banyak malaikat yang mendoakan. Ya. Ketika orang-orang berdoa diaminkan oleh malaikat, maka doanya itu sangat dikabulkan. Gitu. Apalagi yang berdoa itu ulama-ulama. Iya. Kita ada di situ. Kita kesawaban kalau orang tahu ya. Kebagian dah. Bagian. Walaupun nggak banyak. Yang penting kebagian dah. Kebagian. Iya. Kebagian ada kan, kalau yang kebagian ada yang banyak, ada Ada yang dikit. Kembali kepada tingkatannya, tingkatan ibadahnya. Terus apa sih Ustaz yang dirasakan orang? Aduh, saya dapat nih Lailatul Qadar. Apa sih yang dirasakan orang kan kadang-kadang bilang, wah saya dapat nih, bisa aja kan mengklaim, wah saya dapat, wah semalam saya dapat Lailatul Qadar. Sebenarnya ciri-cirinya tuh apa sih, yang kira-kira apa yang dirasakan? Yang bisa saya digambarkan beribadah ya. nih, udah dapat Lailatul Qadar nih gitu. Kira-kira apa sih? Ya, sebenarnya bukan masalahnya masalah tenangan dalam ibadah, selalu khusyuk. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika ibadah itu khusyuk dan benar-benar mendapatkan ketenangan. Hikmat benar. Awalnya situ dulu. Iya. Keberkahan yang lain pasti Nanti, didapat iya, nanti. akan didapat.
Kemudian orang yang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ibadahnya semakin Meningkat, baik, semakin meningkat, baik. nilai-nilai spiritualnya, Hmm. akhlaknya Hmm. baik, nggak pernah marah, Terkendalikan emosinya. nggak mengendalikan sifat emosi. Hmm. Gitu. Sama juga orang yang pergi haji, kita nggak tahu orang yang pergi haji itu apakah hajinya di makbul dan mabrur. Hmm. Itu dilihat dari kualitas hidupnya dan kualitas ibadahnya. Iya. Dia kembali daripada haji, kemudian bagaimana sikapnya dia Iya. dalam bermuamalah. Begitu juga orang malam Malam itu. itu. Iya. Kualitasnya. Kualitasnya. Kelihatan itu udah Iya. pasti. Gitu. Iya, betul. Ingat bukan kuantitas, kualitas yang penting. Kuantitas yang penting. Kalau udah pergi haji jangan nongkrong di kafe lagi. Ah. Jangan kemana-mana lagi. Ah. Udah namanya haji mabrur. Kalau nggak nongkrong di kafe, kalau nongkrong di kafe haji bodong. Haji kabur. Haji kabur. KP syariah. Oke deh Ustadz ya, mungkin urusan yang Ustadz ungkapkan itu kayaknya boleh juga tuh kita sampaikan ke masyarakat ya. Insya Allah ini kan bagian dari tausiah ya ya. Iya. Insya Allah tausiah ini bermanfaat untuk semua yang mau nonton di linknya. Oke Tamagib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.